Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam acara Daily TV yang diadakan setiap hari Jumat jam 2 siang setiap 2 minggu sekali. Jangan lupa mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, saksikan setiap hari Jumat jam 2 setiap 2 minggu sekali akan ada episode yang menarik di tahun 2020 ini. Nah, sekarang di samping saya bisa lihat, di sini ada Pak Ahmad ya, yang kemarin di episode sebelumnya sudah pernah hadir dalam episodenya tentang bisnis syariah. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bagaimana bisnis syariahnya yang kemarin ini tertunda ya Pak. Nah, sebelum mitra-mitra Armina Daily menyaksikan ya, alangkah baiknya jangan lupa di like dan di share. Dan mitra Armina Daily ya, kalau misalkan belum melihat episode-episode sebelumnya bisa saksikan di fanpage Armina Daily Indonesia dan juga di YouTube-nya Armina Daily ya. Jangan lupa ya, kalau pengen lihat ya, jangan lupa di like, di share, dan di YouTube-nya di subscribe karena di situ semuanya semua full video. Oke. Sekarang ya, saya perkenalkan diri dulu nih ya. Sebelumnya juga saya nih hostnya. Saya dengan Fahri Fadila. Kebetulan saya host di sini di Armina Daily di acara program Daily TV, dan di samping saya dengan Bapak Ahmad Solong. Ya Pak, siap Pak? Ya, Alhamdulillah sehat ya Pak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang bisnis syariah yang selanjutnya ya Pak ya. Ya, yang kemarin itu ya, mitra-mitra Armina Daily bisa melihat bagaimana bisnis syariah tentang jual beli ya Pak. Ya, hari ini kita akan bahas tentang jual beli di bisnis syariahnya Armina Daily ya Pak. Nah, yang pertama itu bagaimana sih Pak rukun jual beli ya? Rukun jual beli itu prinsipnya seperti apa aja Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berbincang tentang bisnis syariah Ya. yang pada bagian ketiga, kalau saya nggak salah, itu kita sudah membahas apa sih yang pokok yang harus kita ketahui, yang kita harus pahami sebelum kita menjalankan bisnis syariah. Betul. Kita sudah bahas kita harus perkuat akidah. Ya. Akidah kita harus benar dulu. Terus yang kedua kita harus pahami syariahnya. Syariah ada ibadah, ada muamalah. Ya. Terus setelah itu mesti kita harus tahu akhlak kita di setiap berinteraksi. Betul. Karena kalau nggak ada akhlak, maka sangat sulit kita untuk melakukan transaksi jual belinya. Ya, betul Pak, betul. Sangat sulit untuk melakukan jual beli. Betul Pak. Karena tidak mungkin kita bertransaksi dengan perilaku yang tidak terpuji. Nah, jual beli itu apa sih? Ya. Jual beli itu apa sih? Jual beli itu adalah pertukaran. Oke. Pertukaran harta dengan harta. Oke. Ya. Ada timbal balik dan ada hak kepemilikan dan hak menguasai. Betul. Ya. Itu jual beli. Kalau tidak ada ini berarti itu bukan jual beli namanya. Ya. Bukan jual beli. Ya. Nah, terus jual beli itu supaya sesuai dengan syariah, seperti apa jual beli itu? Nah, ini Pak, yang menarik nih Pak. Ya, yang paling
intinya nih Pak, kita pembahasannya jual beli nih Pak. Ayo Pak, dilanjutkan lagi Pak. Nah, seperti jual beli seperti apa yang sesuai dengan syariah. Ya. Mesti kita tahu rukun-rukun jual beli itu. Nah, oke. Yang pertama adalah harus ada penjual dong. Ya, Ya, betul. harus ada penjualnya. Nah, penjual ini tidak bisa dikatakan sebagai penjual ketika dia tidak memiliki barang untuk dijual. Ya. Ya. Penjual itu harus memiliki barang untuk dijual. Itu penjual. Kalau dia mengklaim dirinya penjual tapi tidak memiliki barang, itu Ya. bukan penjual. Fiktif jatuhnya ya Ya. Pak, nggak ada barangnya ya Pak. Terus yang kedua, harus ada pembeli. Ya, otomatis dong Pak. Masa iya kita Ya. jual beli nggak ada Nah, pembelinya? harus ada pembelinya. Ya, betul Pak. Siap. Nah, pembelinya ini tentu harus paham juga dong Ya. hukum-hukum jual beli, kan? Ya. Terus yang ketiga, ada barangnya, Betul. ada barang, ada produk yang harus Dibeli. diperjualbelikan. Ya, betul. Nah, yang keempat, ada namanya bahasa akad atau yang biasa kita kenal ijab ijab. kabul. Ya. Kalau di masyarakat ini ijabnya ijab kabul ya Pak. Nah, padahal Ijab itu apa? dijual belikan sebenarnya itu Ada. ada ya proses ijab ya Pak ya, Iya. yang harus diperhatikan ya Pak. Benar. Ijab itu apa? Ijab itu penyerahan. ya Nah, kabul itu apa? Penerimaan. penerima. Jadi ketika kita mengatakan misalnya saya jual barang ini, terus Mas Fahri mengatakan saya beli barang itu, Oh iya. saya ijab, Mas Fahri kabul. Kabul. Jadi ada yang menyerahkan, ada yang menerima. Ada bahasa penyerahan, ada bahasa penerimaan. Penerima. Nah, terus yang kelima, rukunnya kerelaan. Oke. Kedua belah pihak harus rela Harus dong. rela, betul. Kalau salah satu nggak ada yang rela, berarti Nggak- belum disebut Jual beli batal. Oke. Jual beli batal. Nggak mungkin bisa terjadi jual beli kalau Ya. tidak ada kerelaan. Rela, betul Pak. Harus ada kerelaannya. Ya. Itu rukun jual beli. Jual beli ya. Kan? Oke. Nah. Apakah semua bentuk-bentuk jual beli itu dibolehkan? Nah, kaidahnya adalah di dalam muamalah itu semua aktivitas muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Oke. Jadi semua bentuk muamalah itu boleh kecuali ada dalil Dalil yang ya. melarangnya. Ya, betul Pak. Beda kalau ibadah. Ya. Kalau ibadah semua tidak boleh Ya. kecuali ada yang Ada membolehkan. Yang membolehkan. Betul. Gitu ya. Ya, ya. Nah, tuh. Salah satu di dalam buku-buku itu transaksi jual beli yang terlarang itu banyak Oke. banyak sekali. Salah satunya itu apa tuh Pak? Ya, mungkin Pak Ahmad nih bisa ngasih Ya, contoh ya salah Pak. satunya Salah satunya Ya, gimana saya- Pak? saya catat tadi itu Ya. salah satunya barang yang jual beli barang yang belum diterima. Maksudnya apa? Ya. Maksudnya apa ini? Jadi Jual beli penjualnya barang itu yang belum diterima. penjual sudah melakukan Misalnya ya gini. Pak? Ya. Saya membeli Ya. red kopi, Ya. ya. Misalnya ya, saya beli red kopi. Sebelum saya terima red kopi ini, saya sudah ada transaksi Ya. jual beli antara si pemilik red kopi. Terus saya belum terima red kopi itu, saya kemudian menjualnya sama Mas Fahri. Berarti sudah melakukan transaksi di situ ya Pak? Berarti Prosesnya. jual beli saya dengan Mas Fahri itu dilarang. Oke. Karena saya belum terima barangnya. Oke. Jadi barang yang saya belum terima, Ya. terus saya jual ke Mas Fahri. Oke. Barangnya jadinya tidak ada ya Pak di situ ya, di dalam prosesnya itu barangnya masih belum kelihatan seperti itu Pak ya? Iya. Bener ya Pak? Oke. Terus yang kedua, ada jual beli mungkin ya mudah-mudahan sih tidak terjadi di perusahaan kita ya. Ya. Ada jual beli seorang muslim atas muslim lainnya. Maksudnya apa itu? Nah itu gimana tuh Pak?
Ini Maksudnya karena apa itu? mitra-mitra kita ini Muslim semua kan, rata-rata muslim semua kan? muslim semua Iya. kita. Misalnya gini, Benar. propolis. Ya. Ya. Harga propolis itu misalnya 10.000 Ya. satu botolnya, Ya. kan? Terus saya menjual ke Mas Fahri Ya. 10.000. 10.000. Udah terjadi, barangnya sudah diterima Mas Fahri. Ya. Terus datang yang lain, misalnya Mbak Aska mengatakan kepada saya, jual belinya ke Mas Fahri dibatalin. Saya mau beli propolis itu dengan harga 11.000. Itu tidak boleh. Padahal sudah ada transaksi Iya, di itu situ tidak ya, boleh. Pak. Oke. Itu tidak boleh. Transaksi jual beli ini banyak banget terlarang. Terus ada juga namanya jual beli najasi. Oke. Jual beli najasi itu kayak gimana sih? Jadi dia sebenarnya hanya pura-pura. Oh. Jadi hanya pura-pura datang misalnya Mbak Aska menawar propolis tadi. Saya mau beli propolis itu, tapi tidak ada niat untuk beli. Oke. Hanya untuk membatalkan Mas Fahri untuk membeli. Oh, dengan sengaja ya Pak Sengaja. dia berarti. Oke. Itu berpura-pura, jual beli pura-pura. Ya. Nah, yang paling sering terjadi ini jual beli juga yang terlarang itu adalah menjual barang-barang yang diharamkan Nah, ini nih Pak yang atau paling. barang-barang yang najis. Oke. Misalnya apa? Ada nggak transaksi sekarang jual beli anjing? Ada Pak. Ada Pak. Betul Pak. Gitu. Itu sebenarnya terlarang. Nah, yang paling ini itu nggak usah dibahas Ya, kita ya. betul, Pak. Ya, kita nggak usah bahas. Terus berikutnya jual beli yang terlarang itu jual beli goror. Oke, guru. Nah ini nih yang banyak nih. Nah, Jual beli goror itu tidak jelas. Pak, mohon Tidak maaf jelas. Pak, Ya. saya potong sebentar. Sebelum lanjut ke pembahasan goror nih Pak, mitra-mitra Armina Daily yang menonton ya, coba di komen apakah ada pertanyaan atau bagaimana tentang bisnis syariah ya, tentang bisnis syariah, oke, yang nanti akan kita bahas. Jadi mitra-mitra Armina Daily jangan lupa ya di komen, kalau bisa dibuat pertanyaan. Insya Allah nanti saya akan sampaikan ya. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali nih ya, saya ingatkan kembali, setiap hari Jumat 2 minggu sekali ya, jam 2 ya, jangan lupa tonton Armina Daily TV ya, Daily TV. Nah, kalau misalkan mitra-mitra Armina Daily terlewat kan ya, mitra-mitra Armina Daily bisa menonton kembali ya di fanspage-nya Armina Daily Armina Daily Indonesia di Facebook. Nah, di situ semuanya dari episode 1 sampai hari ini itu semuanya akan terrecord ya. Dan jangan lupa subscribe juga YouTube-nya Armina Daily Indonesia ya. Oke. Oke, sekarang Pak kita lanjut kembali Pak Ya. tentang pengertian goror itu sendiri Pak. Bagaimana Pak dalam proses Jadi bisnis goror syariah itu ini? artinya ketidakjelasan. Oke. Ketidakjelasan. Bisa ketidakjelasan itu dari barangnya, Ya, satu barang. dari akadnya, Oke, akad. ya. Jadi minimal 2 ini. Ya. Dari barangnya misalnya, contohnya yang transaksi jual beli goror itu beli, kita produknya apa ya, propolis misalnya, Ya, Pak. atau red kopi lah, Ya. red kopi ya. Red kopi ini adalah satu kardus pulsa misalnya, harganya 100.000 misalnya ya, Ya. 100.000. Saya tanpa mengetahui isi kardus itu berapa isinya, apa benar red kopi, Ya. nah, saya langsung bayar 100.000 Oke. tanpa saya mengetahui isi kardus itu, isi di isi dalamnya kardus itunya itu, ya. iya, Ya. itu misalnya goror, itu termasuk goror. Oke. Jadi makanya di dalam jual beli itu harus ada
ketegasan, harus ada kejelasan atas produk yang kita Yang harus kita jual. jual. Ya, betul Pak. Ya. Makanya di dalam jual beli ada namanya bagian kemarin, yang bagian ketiga waktu Episode saya sebelumnya ya episode Pak. sebelumnya itu Ya. saya sudah sampaikan bahwa di dalam jual beli itu ada namanya khiyar. Khiyar itu hak pilih. Oke, Hak pilih antara dua pembeli dengan penjual. Ya, betul. Jadi kalau tidak jelas, ya itu di situ ada hak pilih. Mau jadi meneruskan jual belinya, mau jadi beli atau membatalkan pembeliannya. Pembeliannya, betul. Sehingga tidak jatuh ke jenis transaksi Transaksinya boror. boror. Itu dari barangnya. Dari barang. Dari barangnya. Terus dari akadnya. Misalnya nih contoh aja. Ya. Nah, dari akad itu bisa terjadi goror. Misalnya saya kembali lagi propolis tadi itu, red Ya. kopi. Red kopi yang satu kardus. Ya. Harganya 100.000. Ya. Itu kalau jual tunai. Ya. Kalau saya bayar tunai, Mas Fahri mengatakan kalau propolis ini saya jual tunai harganya 100.000. Harus diucap Pak. Ya, misalnya. Misal, oke. Ya kan? Tapi kalau saya jual kredit harganya jadi 105. Oh, 105, kan? Terus saya sebagai pembeli, saya tahu-tahu beli Oh. tanpa saya menjelaskan bahwa yang saya akad yang saya terima itu adalah kredit atau tunai. Tunai. Oh, oke. Jadi itu akadnya. Jadi jual beli harus jelas akadnya. Ketika ada dua harga. Oke. Antara kredit sama cash ini ya, Ya. Pak ya. Oke. Itu harus jelas. Misalnya kalau saya kredit ya kredit, harganya berarti 105. 105. Ya. Oke. Itu yang transaksi goror. Bisa juga goror itu transaksinya macam-macam ya. Kalau di kita dari segi pembayarannya juga bisa terjadi. Oke. Dari segi pembayarannya, goror itu bisa terjadi dari segi pembayaran. pembayarannya. Pak, mohon maaf nih Pak, saya potong lagi Pak. Enggak. Saya pengen nanya nih Pak, ya tentang akad ya Pak, akad jual beli nih Pak. Apakah perlu Pak, ketika seseorang ya Pak, ya untuk membeli barang misalkan, apakah kita perlu harus mengucap atau hanya diam aja Pak? Secara kan kalau misalkan namanya akad itu kan harus diucap ya Pak. Misalkan saya beli red coffee-nya, saya harga ini sekian. Nah, pembeli, apakah ini antara penjual dan pembelinya itu harus mengucap atau cukup dalam hati aja Pak? Harus diucapkan. Harus diucapkan. Iya. Berarti timbul lagi ya yang harus- tentang ijabnya. Harus diucapkan. Oke. Contohnya ya, contoh kecil ya. Contoh kecil nih. Kecuali misalnya nih kita makan ya. Ya. Ini contoh kecil nih. Ya. Kita makan di warteg. Ya. Ya. Makan di warteg. Kita main pesan aja nih. Heeh. Main pesan. Main pesan aja atau kita yang ngambil sendiri. Ya. Terus kita langsung makan. Itu nggak boleh. Kita harus tanya dulu. Ini lauknya, ini nasinya, ini sayurnya, ini harganya berapa? Dengan langsung menyebut Iya. harganya ya Pak. Iya. Oke. Kecuali ada Listnya ya. ada list harga di harganya tempel itu. ya. Oke. Nah, itu sudah salah satu ijab Betul. ya. Nah, itu. Kecuali ada list harga Oke. atau sudah menjadi kebiasaan nih dari kita. Oke. Sudah menjadi kebiasaan ketika kebiasaan yang sudah dimaklumi orang ya. Betul. Kalau kita makan ini jenis lauknya ini ada 3, itu harganya segini. Itu nggak apa-apa, Oh, tidak jadi masalah ya Pak ya? nggak apa-apa. Karena Oke. kita udah tahu kan. Ya. Terus benar. penjualnya juga sudah tahu. Ya. Itu tidak masalah. Oke Pak. Nah, Terus apa sekarang, lagi nih? Silakan. ini lagi Pak, tentang ini Pak, proses jual beli secara administrasi mungkin ya Pak ya.
Jadi mungkin dari proses administrasi dari menurut Bapak nih Pak, yang baik itu seperti apa sih Pak? Gitu Pak. Eh, ini terkait dengan akad ya. Ya. Akad itu administrasi di dalam transaksi jual beli. Nah, jual beli itu, jenis jual beli itu minimal ada namanya murabahah. Ya. Ya. Jual beli murabahah itu Ya. adalah penyerahan sesuatu barang atau jasa Ya. yang sudah jelas spesifikasi Ya. harga dan produknya. Produknya apa aja? Oke. Harus tegas dengan harganya. Dan di dalam transaksi murabahah ini itu kita tidak dilarang untuk mengambil keuntungan. Oke. Istilahnya margin Marginnya. Margin dari barang yang diperjualbelikan. Ya. Misalnya apa? Akad murabahah itu beli, kembali lagi red coffee. Ya. Red coffee lagi nih. Red coffee lagi kan? Ya. Kita kembali lagi beli red coffee. Harganya per saset itu 30.000 misalnya. Misalkan. Ya. Kan ya, 30.000. Kan? Pastikan harganya beda-beda tuh. Kita jual per sasetnya atau kita jual setelah diseduh. Setuju. Ya. Nah, harganya kan beda kan? Harganya pasti beda Pak. Nah, harganya Betul, Pak. pasti beda. Nah, misalnya setelah diseduh jadi 35.000. Oke. Nah, kan? Terus kalau tidak diseduh 32.000. Oke. Ya. Itu nggak ada masalah. Atau bahkan setelah diseduh 40.000 nggak ada masalah. Yang penting ada tadi itu kerelaan itu. Yang penting dua antara penjual dan pembeli sama-sama rela ya Iya, Pak. ridho, ada Tapi keridhaan kan? kalau misalkan Pak, antara nih si pembeli nih Pak, padahal dia tahu nih harganya misalkan contoh 10.000, tapi dibuat marginnya misalkan 2 kali lipat dari harga barangnya itu sendiri. Nah hukumnya tuh bagaimana Pak? Mengkali lipatkan harganya itu kan di Islam kan pasti kan ada batasan ya Pak, pasti ada batasannya ya untuk menaikkan harga itu Pak. Kalau dari segi margin atau keuntungan itu sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Hanya tidak wajar gitu kan? Ya. Tidak wajar. Nah, ketidakwajaran ini itu kan mesti berlaku untuk umum, ya kan? Ya. Dan kalau ada kenaikan harga seperti itu kan mesti dijelaskan komponen-komponennya apa sehingga bisa merubah harga. Merubah harga, betul. Berarti melihat lagi dari Iya. komponen dan balik lagi ke kerelaan antara Kerelaan. penjual dan pembeli ya Pak. Kalau tidak ada rela ya berarti batal ya Pak ininya Pak. Oke Pak. Terus ada lagi Pak? Terus yang murabahah itu, Ya. murabahah ini bisa kredit bisa tunai ya. Oke. Kredit juga bisa Pak. Bisa. Tapi ininya kan Akadnya berbeda. tergantung akad, balik lagi tergantung akadnya ya Pak. Akadnya berbeda. Oke. Jadi yang paling mendasar yang membedakan antara jual beli konvensional dengan syariah itu sangat tergantung dari akadnya. Oke. Harus tergantung dari akadnya. Betul. Jadi boleh dengan kredit, boleh tunai. Pasti dengan harga yang berbeda. Ya. Yang terlarang tadi tanpa kalau kredit kan mesti ada jeda waktu kan. Ya. Nah kalau yang tadi saya sampaikan bahwa goror yang di dalam akad itu harusnya tunai. Ya. Jadi penjual menawarkan dua harga, tapi pada saat terjadi transaksi tidak jelas Oke. harga yang mana disepakati, yang kredit atau yang tunai. Tunai. Oke. Terus ada juga jual beli. Jadi itu tadi akadnya harus jelas ya. Akadnya harus jelas. Baik itu murabahah maupun yang lainnya. Ada istisna. Istisna tuh Pak. Iya. Oke. Istisna, bukan isna. Bukan istisna. Ya. Istisna. Bisa aja Pak Ahmad ini. Kadang kalau lagi diskusi begini Pak Ahmad suka kadang Istisna suka itu ini ya, canda-canda ya. Ada dua.
ada istisna biasa, ada yang paralel. Nah, yang Oh, biasa itu kayak gimana? Iya, gimana Ya. tuh Pak? Atau yang paralel itu kayak gimana? Yang paralel itu istilahnya kan pesanan. Ya, Oh, oke. jual beli pesanan. Jadi misalnya kebanyakan sih di luar itu transaksinya proyek ya. Nah, sekarang kan Kalau kita kan berhubung dengan pesanan nih Pak. pesanan. Ya kan? Jadi sekarang nih ada namanya, kalau di Indonesia sekarang lagi hits namanya just tip Pak. Hmm. Just tip. Jadi ketika misalkan saya ya pergi ke luar kota contoh. Nah, teman kita nih yang ada di satu tempat nih di wilayah kita, dia bilang, "Saya bisa nggak nitip?" Nah, just tip itu nitip barang supaya dibeliin barang. Nah, tapi dari yang dititipin saya ini yang belanja ke luar kota ini, saya ngasih harga, misalkan harganya sekian, jelas nih misalkan contoh ya Pak, 30.000 red coffee ya kan, 30.000 red coffee. Nah, ketika dia menitip ke saya, nah saya memberi harga lagi dengan ibaratnya kayak imbalan loh Pak, seharga misal 35.000. Apakah itu sah-sah saja atau gimana Pak? Itu bukan transaksi istisna namanya, tapi Oh, itu namanya wakala. Oke. Mas Fahri namanya jatuhnya wakala, perwakilan. Perwakilan. Oke. Siap. Itu perwakilan, itu wakala. Dan Wakala. Mas Fahri ngambil imbalan itu atau jasa dari wakala itu sah-sah saja. Sah-sah saja, Sah-sah asalkan saja. itu balik lagi ke pembelinya itu ya Iya, Pak. sah-sah saja. Sah-sah saja. Yang penting dijelaskan tadi itu. Misalnya, harga barang ini 30.000. Heeh. Jasa penitipannya Jasa. atau jasa perwakilannya 10.000, berarti 40.000. Iya. Nah, itu. Oh, itu Sah-sah saja. sah-sah saja Itu ya? wakala namanya. Oke. Nah, kalau dari istisna. Kalau istisna ini, Ini? misalnya red kopi. Ada mitra kita yang pesan, Oke. ya. Kebetulan di kantor kita nggak ada. Ya kan? Pesan. Pesan ditetapkan tuh. Perusahaan mengatakan sama mitra, insya Allah red kopi 2 minggu ke depan barangnya ada. Oke. Ya. Terus mitra kita, kalau begitu saya pesan sekian kardus misalnya, saya bayar sekian, atau boleh dibayar pada saat pesan, boleh dibayar pada saat ngambil barang. Ya. Itu boleh, itu istisna. Tapi kalau yang paralel, saya yang pesan atas pesanan orang, itu namanya paralel, boleh. Oke. Itu. Jadi Boleh, saya kan, pesan atas pesanan orang, Ya, ya. itu boleh. Itu boleh saja Pak? Boleh. Oke. Boleh. Itu boleh saja. Tuh. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi yang kita sampaikan murabahah dan istisna. Istisna itu Dan sendiri. kemungkinan dua jenis transaksi jual beli ini yang diterapkan di Armina Di Daily. Armina Daily ya Pak. Nah, itu dia. Nah, mungkin di sini Pak ada syarat-syarat ya Pak. Syarat-syarat objek akad gitu Pak. Menurut DSN nih Pak, ya kan? Yang pertama harus bisa dijelaskan spesifikasinya. Iya, itu tadi. Ya. Setiap akad itu barang yang kita harus jual itu harus jelas. Mulai dari apanya nih Pak? Mulai dari produknya itu harus jelas itu. Apakah Oke. produk itu Oke. tidak ada hal-hal yang diharamkan tercampur dalam produk kita. Oke. Makanya produksinya harus kita awasi. Iya, betul Pak. Betul sekali. Terus kita harus awasi itu. Apakah yang memproduksi ini tidak ada hal-hal yang diharamkan di situ tercampur, misalnya jangan sampai ada minyak babi di situ. Nah, Misalnya. iya, Ya Pak. mudah-mudahan sih enggak. Iya. Terus ada bangkai. Oke. Terus jangan sampai ada dicampur darah. Oke. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya Pak. Itu harus diperhatikan. Ketika kita membeli Jadi- sesuatu itu ya Pak, harus kita lihat komposisinya itu, spesifikasinya. Iya, karena kita tidak mungkin mengklaim ke bahwa bisnis kita ini syariah, tapi produk kita tidak bisa dipastikan bahwa produk kita itu halal. Oke, betul. Nggak tercampur dengan hal-hal yang terharam, yang dilarang di dalam agama kita. Oke, Pak. Yang kedua Itu ya spesifikasi yang harus diperjelas. Terus diperjelas. harganya juga harus kita tegaskan Ya. bahwa kalau harga barang yang sekardus ini itu harganya ini. Sekian, oke. Kalau dijual persase harganya ini. Terus jelas. Oke. Baik itu dijual tunai ataupun dijual
secara kredit. Oke. Tapi mungkin di sini kita tidak ada jual kredit ya, Ya, tidak jual ada. tunai semua ya. Jual tunai semua, Pak. Dan juga di sini Kita tidak mengambil uang muka juga. ya Nggak? tidak ada. Oke. Nah, yang kedua nih Pak, dari fatwa DSN, penyerahannya dilakukan kemudian, Pak. Nah, itu menurut Itu tadi yang istisna. tadi balik istisna itu ya, termasuk di situ ya. Iya. Oke. Itu tadi istisna. Yang ketiga ada di sini waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan Harus jelas, berdasarkan itu istisna. kesepakatan. Itu istisna. Masih Jadi, termasuk istisna ya, Itu Pak? tadi saya sampaikan kan bahwa Oke. kita sampaikan sama mitra produk kita insya Allah ada di kantor itu 2 minggu ke depan. Oke. Betul, Pak. Di mana? Di kantor kita. Sehingga mitra kita itu datang ke kantor untuk ngambil barang. Ngambil barang itu sendiri ya, Pak. Nah, kemudian di sini ada tidak boleh menukar barang kecuali barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Itu Ya. maksudnya Maksudnya gini, sesuai kesepakatan misalnya gini, red kopi mau Ya. ditukar dengan propolis, oke. itu nggak boleh karena tidak sejenis, kecuali kedua belah pihak itu menyetujui, tapi dengan harga yang Sama. sama. Oh, kalau misalkan ditukar dengan harga yang berbeda, Nggak bisa. Misalnya harga propolis 2 ini itu 10.000, ya. dengan sedangkan harga red kopi 1 saset 10.000, maka 2 propolis 1 saset red kopi. Black coffee. Oke, berarti harus jelas sama-sama ya, Iya. Pak. Jadi balik lagi tadi ke akadnya bagaimana ya, harus diperhatikan juga ya, Iya. Pak. Nah, kemudian di sini ada memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati. Oh, tadi balik lagi ya yang sudah dijelaskan ya. Iya. Oke. Kemudian di sini ada barang yang disediakan harus sesuai dengan spesifikasi pemesan, bukan barang misal. Iya, Nah, itu Itu tadi tadi. ya, Pak. Sudah Itu dijelaskan semua oleh Pak Ahmad tadi ya. supaya tidak terjadi goro. Supaya tidak terjadi goro, benar. Nah, kalau mitra-mitra sudah pada mengerti ya tentang bagaimana bisnis syariah yang dianjurkan oleh agama. Nah, sekarang mungkin di sini Pak Ahmad ya, ada kesimpulan apa nih, Pak, menurut Pak Ahmad ini yang harus diterapkan oleh mitra-mitranya Armina Daily, Pak, di seluruh Indonesia ini, Pak? Nah, mungkin sebelum kita simpulkan ada nih saran saja nih, saran untuk perusahaan. Ya. Kita kan mengklaim diri bahwa bisnis kita itu bisnis syariah. Nah, mestinya akun-akun bank kita itu harus syariah juga dong. Oke. Jangan konvensional. Begitu juga mitra-mitra yang Ya. bergabung dengan kita harusnya punya rekening di bank syariah. Bank syariah apa aja? Ya. Yang penting bank syariah. Yang penting bank syariah ya, Pak. Iya. Jangan dibanyakin Karena- bank konvensional ya, Pak. Ya, kembali pembahasan yang episode ketiga kemarin Ya. itu bahwa pribadi kita harus lebih berani menonjolkan bahwa kita itu syariah. Nah, salah satunya tadi itu Ya. kita berani membuka rekening di Syariah. bank syariah yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai umat muslim juga nggak usah malu-malu lagi, Pak. Mau diapain suruh? ngapain malu-malu? Iya kan? Kita sudah Oh, iya. sudah jelas loh, kita umat muslim, kita harus bangga apa produk-produk yang ada di punya muslim, itu harus dinaikin ya, Iya. Pak. Seperti Kita itu, harus bangga untuk menonjolkan keislaman kita, Pak. Ya, termasuk di dalam bertransaksi, bermuamalah, ya. ya. Termasuk di dalam bertransaksi. Kita harus pede lah ya. Betul, Pak. Ya. Jadi simbol-simbol keislaman kita itu jangan disembunyiin. Ya. Orang-orang di luar kita aja berani menampilkan dirinya. Masa Iya. kita enggak? Betul, Pak. Betul, Pak. Padahal kita sudah paham inda dina indallahil Islam. Ya. Agama yang diridhoi itu hanya Islam. Ya. Nggak ada yang lain. Ya. Ini Allah yang mengatakan Islam, hanya agama Islam yang diridhoi oleh Allah. Ya. Maka banggalah menjadi seorang muslim. Betul, Pak. Berperilakulah sebagai seorang muslim. Betul, Pak. Nah, Pak, kesimpulan nih, Pak, dari Bapak tadi nih tentang goror itu bagaimana, istisna itu menurut Bapak nih, kesimpulan untuk mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada nih, Pak. Ya, kesimpulannya, satu, kita mesti secara pribadi harus belajar mengenai bisnis kita ini. Ya. Harus belajar. Kita harus belajar mengenai bisnis kita ini. Karena
tidak tidak menutup kemungkinan di setiap transaksi kita itu ada hal-hal yang sebenarnya terlarang tapi kita tidak ketahui. Ya. Makanya kita harus belajar, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ini saran lagi ke perusahaan. Kita setiap orang yang ada di lingkungan ini, di lingkungan perusahaan ini, kalau bisa minimal sekali sebulan itu ada semacam pelatihan atau pendidikan lah ya, pembelajaran tentang hal ini, Ya. tentang bisnis syariah. Ya. Lebih bagus kalau kita cari pembicara dari luar. Oke. Tuh, Siap. itu saran. Terus yang ketiga, kembali lagi kita ingatkan kepada para mitra, ayo buka rekening bank syariah. Begitu juga perusahaan, tutup rekening konvensional, pindah ke rekening syariah. Nah, itu dia. Ya. Yang Ini bukan perlu- promosi, tapi kita harus menunjukkan diri kita bahwa kita itu bisnis syariah. Betul sekali. Jadi mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, ya, diperingatkan lagi nih, ya, saya ingatkan kembali lagi nih tentang bisnis syariah kita ini. Jadi mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, ya, jadi untuk bank ya Pak, bank yang perlu diperhatikan itu harus menggunakan bank yang syariah, ya. Jadi bisnis kita ini supaya penjualannya, transaksinya itu semuanya supaya syariah, jadi kita semua jadi keberkahan semua tuh Pak ya. Amin. Jadi ekonomi umat muslim mungkin langsung jadi bergerak ya Pak. Salah Iya. satunya tentang bisnis syariah seperti itu ya Pak. Dan mitra-mitra Armina Daily juga nggak usah malu-malu untuk punya bank syariah ya Pak, karena memang kan bank syariah ini emang tujuannya untuk umat muslim ya Pak. Nah, saya ingatkan kembali lagi nih sebelum saya tutup ya. Sebelum saya tutup, ingatkan saya kembali untuk mitra-mitra Armina Daily dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan acara Daily TV setiap hari Jumat jam 2 ya. Setiap 2 minggu sekali akan ada episode-episode yang menarik di tahun 2020 ya. Dan mitra-mitra Armina Daily yang sudah komen ya, nanti kita akan balas satu persatu ya, tidak usah khawatir ya. Untuk sekian ya, untuk dari saya pamit. Saya Fahri Fadila, dan di samping saya ini Pak Ahmad Solong ya. Jangan lupa pakai produk-produknya Armina Daily. Nah, apalagi sekarang ya Pak Ahmad ya, musim hujan ya, semoga yang kena musibah ya Pak, kita ucapkan dulu yang kena musibah ya, semoga dikuatkan ya, semoga diberi kesabaran, keikhlasan yang telah barang-barangnya sudah terbawa arus air ya, semoga kuat, semoga diikhlaskan semuanya, semoga kembali lagi seperti semula lagi. Nah, sekian dari saya. Jangan lupa Armina Daily, Healthy, Beauty and Future. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.